Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nusalli wa nusallim ala nabiyyi rahmah al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersyukur kepada Allah dikarenakan nikmat dan rahmatnya yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian dari kaidah-kaidah Nabi, kaidah nabawi. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di kaidah yang ke-17. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya, kaidah ke-16 tentang apa? Kali itu masih ingat apa tidak? 1 bulan yang lalu, tertanggal 17 Juni 17 Juli 2025. Ini saya masih nyatet 17 Juli 2025, sebulan yang lalu. Masih ingat betul? Tentang apa? Saking banyaknya ya taklimnya itu yang mana gitu. Pada pertemuan yang telah lalu atau sebulan yang lalu kita membahas sebuah hadis yang dijadikan sebagai kaidah, yaitu ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat. Sampun kemutan dari napa tes dari ambilnya ya sing kemutan kemutan sing nek sing boten rawu nggih boten apa sih. Tapi ini kita bahas ad-dzulumatun yaumil qiyamah. Kegelapan itu kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kalau di dunia ini segelap-gelapnya suatu kondisi itu masih ada seberkas cahaya. Nah, kalau hari kiamat bagaimana? Sedangkan di sini disebutkan kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya. Maka kedzaliman itu ada yang besar, yaitu kedzaliman seorang hamba dengan berbuat syirik kepada Allah Taala. Ini dosa yang paling besar. Kalau sampai tidak bertobat sebelum meninggal, tidak diampuni Allah Subhanahu. Kemudian ada kedzaliman dirinya kepada orang lain. Kemudian apa? Kedzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Itu sudah kita bahas. Jadi kita harus berlepas diri, berusaha membebaskan diri kita dari segala macam kedzaliman. Lalu bagaimana kalau seorang itu kok
seringkali melakukan perbuatan dosa, yang mana itu ya tidak terlepas dari kezaliman. Bisa jadi dosa ini ada bentuk kesyirikan, berarti zalim yang besar, ataupun kezaliman, mendolimi orang lain, atau mendolimi diri sendiri. Bagaimana? Dengan berbuat maksiat itu sejatinya dia mendolimi diri sendiri. Bagaimana? Bagaimana? Seringkali setelah itu sadar, tobat, melakukan lagi. Kita sampaikan sebuah analogi, dan ini nanti biar untuk tersambung dengan kaidah yang ke-17 ini ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabib dalam bahasa Arab itu Indonesianya itu apa? Dokter. Kadang-kadang juga disebut tabib. Ini adalah orang yang mengobati. Seorang dokter itu setiap kali ada pasiennya yang sakit, ya pasien tentunya yang sakit, ada orang yang sakit, dia itu mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan dirinya dalam hal ini kesehatan. Kira-kira kalau dokternya tahu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh dokter? Membiarkan atau memperbaiki kondisi si pasien. Memperbaiki, misalkan ada dokter praktek spesial atau suatu dia, tapi umum apa ini dokter. Ada satu pasien setiap pekan sekali atau setiap rutin dia datang seperti itu. Datang pertama keluhannya ini, tentunya kan ada langkah-langkah didiagnosa dan seterusnya berusaha untuk diobati. Suatu ketika datang lagi, apakah mau diomen? Kan tidak, tetap kan tidak mungkin dibiarkan kan, diobati lagi ya, betul? Apa tidak? Betul apa tidak? Ini terlepas karena ada unsur, ini juga bisnis ya, terlepas itu ya. Ini dokter kan seperti itu, mengobati lagi, datang lagi mengobati lagi, datang lagi mengobati lagi. Ya. Demikianlah seorang hamba yang cerdas. Demikianlah seorang hamba yang cerdas yang berbuat dosa. Harusnya seorang hamba yang cerdas itu apa? Seperti dokter, memperbaiki keadaan si pasien. Apa kaitannya dengan seorang hamba yang cerdas dia melakukan dosa dengan dokter yang menangani pasien yang berulang kali mendapatkan keluhan dan seterusnya? Apa kaitannya? Seorang hamba itu setiap kali melakukan dosa, apa? Dia wajib untuk apa? Memperbaiki dirinya. Bagaimana caranya? Dengan bertaubat. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ini di bagian akhir, tapi kita sampaikan di awal. Saya sampaikan secara makna. Ada seorang hamba dia melakukan suatu dosa. Kemudian kelak pada hari kiamat mengatakan, atau dia mengatakan kepada Allah, ya, dalam dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya melakukan suatu dosa, ampunilah saya, beristighfar atau bertobat. Maka diampunilah Allah. Melakukan dosa lagi, itu lagi, terus seperti itu. Dan Allah selalu mengampuni selama tobatnya itu benar-benar tuh. Maka hendaknya tobat ini dijadikan kebiasaan baik pada seorang hamba. Jadi tatkala seorang hamba itu berbuat dosa, dia bertobat, dia beristighfar, terus seperti itu. Bukan Allah. Jangan ada kata putus asa. Sebenarnya Allah tidak mengampuni. Saya sudah berkali-kali berbuat dosa. Padahal Allah sendiri berdasarkan cerita atau kabar dari Rasulullah SAW itu mengampuni dosa. Bahwa ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan pengajian malam hari ini judulnya tadi, iringilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi seorang melakukan keburukan, maka jangan biarkan keburukan itu berlarut-larut
sehingga nanti melakukan keburukan berikutnya. Iringi dengan kebaikan, supaya apa? Kebaikan tersebut bisa menghapuskan keburukan. Bisa ditangkap? Ini sebenarnya intinya itu. Inti dari pengajian kita sebenarnya itu. Bahwa di jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu sangat butuh untuk membersihkan jiwanya, atau jiwa seseorang itu sangat butuh dibersihkan dan sangat butuh untuk dididik dengan sungguh-sungguh. Tentunya siapa yang mendidik? Ya diri kita. Masing-masing kita punya jiwa, kita bersihkan, kita didik. Dan berusaha menapaki tangga penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha naik level, selalu menapaki tangga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi kita yang mulia berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Pesan untuk bertakwa. Kemudian yang kedua, mengiringi keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kata Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa dimanapun kamu berada. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu di sini siapa? Jangan kamu itu yang dimaksud tadi. Kamunya dibalik ke sini. Nah, kamu ini, ya. Kamu di sini bukan. Ini dimaksud kamu. Nanti orang ini juga ngomong ke kita, kamu juga ya. Jadi kita semua. Pesan ini kepada kita semua. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Ini hikmahnya. Melakukan keburukan langsung setelahnya melakukan kebaikan. Harapannya apa? Nanti keburukannya hapus dengan kebaikan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Manusia ini siapa saja? Tentunya paling utama yang paling dekat dengan kita. Semakin dekat dengan kita, itu yang lebih layak untuk kita berakhlak yang mulia. Seperti itu. Ya. Kemudian setelahnya. Jangan sampai kita baik sekali dengan orang yang jauh, tetapi sama orang yang dekat buruk. Ya. Misalkan ada orang kerja di kantor, masya Allah sama bosnya baik sekali, rekannya sering ditraktir, tetapi keluarganya nggak pernah ditraktir. Seperti itu. Kemudian keluarganya diperlakukan tidak baik. Ini bukan berarti berbuat baik orang yang kantor itu tidak boleh, tetapi harus urutan. Jangan sampai timpang seperti itu. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini yang diambil kaidahnya. Jadi pembahasan kita sebenarnya adalah bagian yang kedua gitu. Kan ada 3 pesan. Sebenarnya adalah yang ketiga. Yang kedua. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Maka kalau kita membaca dan mendengar hadis ini atau kaidah yang mulia ini, kita akan merasakan betapa ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian huruf-huruf yang terdapat dalam hadis yang mulia ini. Coba kita perhatikan dengan sesama ini. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hal ini adalah yang kedua. Iringilah
keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Di sini dari huruf-huruf yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu diucapkan oleh Rasulullah SAW, ini terdapat apa tadi? Rangkaian huruf-huruf tersebut. Kita akan merasakan rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu merupakan derasnya curahan harapan. Dengan seperti itu membuat harapan kita semakin deras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditangkap betul? Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan dihapus keburukan tersebut dengan sebab kebaikan. Ini mendorong orang untuk apa? Semakin deras harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan curahan harapan yang begitu deras mengalir, dan besarnya harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih di hati hamba. Kenapa? Hadis tadi terkandung apa tadi? Setiap hurufnya terkandung kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mendengarnya itu begitu deras mengalir harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Supaya apa? Kalau dirinya berbuat keburukan, nanti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih di hati hamba-hamba yang penuh dosa dan kesalahan. Ditujukan kepada orang yang penuh dosa dan kesalahan. Siapa orang yang penuh dosa dan kesalahan? Siapa kira-kira? Dan semua kita adalah orang betul atau tidak? Adakah di antara kita yang tidak merasa punya dosa? Enggak ada. Maka hadis yang mulia ini ditujukan kepada kita semua. Enggak perlu nujuk siapapun, diri kita. Hadirkan harapan yang begitu besar kepada Allah, supaya Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita tatkala kita berbuat kesalahan. Kenapa? Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebab setiap manusia anak Adam itu tukang berbuat salah, tukang berbuat dosa, suka berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan orang yang senang bertaubat. Jadi sebenarnya pembahasan kita adalah berkaitan dengan bertobat dan cara bertobat. Jadi kaidah ini bahwa itu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu di antara pengaruh rahmat Allah yang mendahului murkanya. Jadi kaidah ini atau hadis yang mulia ini tadi yang disebutkan, ini merupakan efek dampak dari apa? Pengaruh rahmat Allah yang mana kasih sayang Allah itu mendahului murkanya Allah. Bisa dipahami? Allah kan bisa memberikan kasih sayang rahmat ya, bisa menurunkan rahmat ini. Allah juga bisa menurunkan murka apa tidak? Tetapi sebelum Allah menurunkan murka, lebih dahulu Allah menurunkan rahmat ini. Jadi sampai-sampai siapapun yang berbuat keburukan, gantilah dengan kebaikan. Ini kan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang itu bertobat, memberi kesempatan. Tidak pernah Allah itu menghukum satu kaum tanpa memberi kesempatan terlebih dahulu. Salah satunya dengan memutus para rasul mengingatkan. Ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Apa artinya? Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mendahului murka. Mendahului murka. Jadi jangan sampai kita mengancam orang seperti menutup rahmat Allah kepada orang tersebut. Paham maksudnya? Jangan sampai kita menutup rahmat Allah yang luas kepada seorang yang berbuat dosa. Ini kan pernah terjadi yang diceritakan oleh Rasulullah. Ada berapa? Seorang yang membunuh berapa? 99 orang nyawa. Kalau sekarang ada orang sampai membunuh
hampir 100 kira-kira disebut pembunuh kelas kakap ya. Bukan satu orang, tapi 99. Dia ingin bertobat, bertanya kepada seorang ahli ibadah. Namanya ahli ibadah itu tidak berilmu, hanya ngurusin diri sendiri ibadah. Bertanya, bagaimana, apakah ada pintu taubat untukku? Tidak ada. Tidak mungkin kamu diampuni. Menutup rahmat Allah yang luas. Akhirnya apa? Wah, sepertinya 99 ini ganjil, genepna 100. Ya, waduh, orang yang temen gitu ngomong gitu ya, bunuh, genap jadi 100. Karena dasarnya orang ini ingin bertobat, tulus dia bertobat, dia datangi orang ahli ilmu, orang yang berilmu datang. Apakah masih ada pintu taubat dari Allah untuk saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Dan ahli ilmu ini bukan karena takut, paham? Bukan karena takut. Nanti kalau saya jawab tidak, saya juga jadi 101 urutan ke 101, bukan. Ya. Akhirnya masih, tetapi syaratnya kamu harus tinggalkan lingkunganmu, tempat tinggalmu kamu tinggal. Kenapa harus meninggalkan hijrah? Kenapa? Karena kalau bertobat masih berkumpul dengan taman-tamannya yang seperti itu, akan sulit, akan bisa kembali lagi. Paham? Nah, maka kamu pergi ke daerah sana, yang di sana masyarakatnya itu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, begitu, turut. Subhanallah. Ternyata Allah takdirkan di pertengahan perjalanan, di tengah perjalanan wafat, dia meninggal. Sampai-sampai 2 malaikat berebutan, ini milik saya, ini milik saya, ini harus diadab, ini harus mendapat rahmat. Akhirnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut haknya malaikat rahmat. Intinya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di keterangan dalam hadis tersebut apa? Jarak antara dirinya, posisi dia, kalau ada suatu kasus berarti tempat itu, tempat kejadian apa itu? Hah? Apa? TKP tempat kejadian perkara ya, TKP ya. Di TKP tersebut, tapi waktu itu gak ada polisi. Ini tentu ya. Jadi di TKP lokasi dia meninggal diukur lebih dekat mana tempat yang dituju sama tempat asalnya. Ternyata lebih dekat tempat yang dituju. Berarti apa? Dia sudah lebih jauh melangkah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh yang pertama, dengan sebab pengaruh rahmat Allah yang mendahului murkanya. Kemudian juga pengaruh dari luasnya rahmat Allah. Tadi sudah disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Dan Al-A'raf 156. Yang di sana Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Selain apa? Rahmatnya Allah mendahului murkanya, rahmatnya Allah begitu luas. Masya Allah. Bapak ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak renungkan hikmah seorang yang telah diberi jawami'ul kalim. Hikmah dari seorang yang telah diberi jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tetapi padat dan luas maknanya. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengiringi wasiat takwa dengan sabda beliau? Pertama kan wasiatnya bertakwa kamu. Yang kedua apa? Langsung diiringi apa? Iringilah keburukan dengan kebaikan. Apa hikmahnya ini? Iringilah keburukan dengan kebaikan. Yang demikian bahwa seorang hamba tatkala diperintahkan untuk bertakwa secara rahasia dan terang-terangan. Meskipun demikian, hamba pasti terkadang terjatuh pada sisi kekurangan pada ketakwaan. Meskipun seorang itu sudah bertakwa kepada Allah secara terang-terangan di hadapan orang ataupun ketika sendirian, meskipun demikian sangat luar biasa takwanya, masih ada kekurangan, betul? Masih.
maka yang kekurangan itu berusaha ditutup. Ini di antara maknanya ya, bukan hanya itu saja. Nanti lebih luas, maknanya ini lebih luas. Jadi mungkin saja dengan meninggalkan sebagian perintah, bisa jadi meskipun dia bertakwa tatkala bersama orang atau sendirian, bisa jadi dia masih meninggalkan sebagian perintah. Atau menerjang sebagian larangan. Ternyata kekurangan di sini bisa tidak melakukan, tidak mengerjakan, tidak menunaikan kewajiban, atau melanggar larangan, melakukan yang diharamkan atau dilarang Allah Subhanahu wa taala. Beliau perintahkan untuk mengerjakan perkara yang bisa menghapus kesalahan. Subhanallah. Jadi jangan kita saya berusaha tak sudah, tapi berusaha mencari kekurangan kita apa? Berusaha untuk melakukan amalan yang bisa menutupi kesalahan tersebut. Dan itu adalah mengiringi keburukan dengan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan yang menakjubkan lagi dari hadis ini, Bapak Ibu, yang berisi 3 wasiat, maknanya selaras dengan 3 ayat secara berurutan. Jadi hadis tadi apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, iringilah keburukan dan kebaikan, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Ingat ya, 3 pesan ini. Secara urutan itu nih, takwa, mengiringi keburukan dengan kebaikan, berbuat baik intinya, kemudian berakhlak mulia. Perhatikan, ada ayat di dalam Al-Quran 3 ayat, isinya urutannya sama. Subhanallah. Jadi seolah-olah ini pembenar dari ayat, atau ayat ini membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu kira-kira ayat apa itu? Sering dibaca oleh imam. Di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran dimulai dari ayat 133 sampai 135. Perhatikan. Berarti 133 itu sama dengan pesan yang pertama tentang takwa. Perhatikan. Wazari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya kan? U'iddat lil muttaqin. Perhatikan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu. Pesan yang pertama apa? Takwa. Balasan bagi orang bertakwa surga yang luasnya apa? Lebih luas dari langit dan bumi. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini menerangkan orang yang bertakwa itu seperti apa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, seperti itu. Ini bisa kita jelaskan dulu bersama. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan kebaikan atau tidak? Berinfak kebaikan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Subhanallah. Ada 2 amal baik. Ini juga termasuk akhlak juga ya. Itu Pak, menahan amarah. Kalau lagi emosi ditahan, jangan dilampiaskan. Kata Rasulullah, seorang yang dia itu marah dan dia mampu melampiaskan kemarahannya tetapi dia tahan, apa kata Rasulullah balasannya? Dia akan dibalas bidadari surga. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Nanti bisa dicari. Demikian juga memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, ya kan? Berbuat kebaikan untuk menghapus kesalahan. Kemudian di ayat yang ketiga yaitu 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya apa? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri
mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ini juga sama dengan yang poin dari hadis yang kedua ya. Bagian yang kedua tadi. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu sedang mereka mengetahui ya, seperti itu. Jadi kandungan di surat Ali Imran ini sama persis yang terdapat di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Ya. Selain itu, Bapak Ibu, kaidah dari hadis ini sesuai dengan firman-Nya. Nah, selain surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, ini juga sama dengan firman Allah di dalam surat Hud ayat 114. Ayat 114 surat Hud. Surat Hud. Allah berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Surat Hud ayat 114. Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah yang pertama contohnya hadis dari Abu Hurairah dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halifihi billah wal uzza." Barang siapa di antara kalian bersumpah lalu dalam sumpahnya ia menyebut demi Lata demi Uzza. Siapa itu? Nama-nama siapa? Berhala. Sumpahnya atas nama berhala, bukan nama Allah. Maka hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Bersumpah dengan nama berhala syirik apa tauhid? Syirik. Maka diganti dengan la ilaha illallah. Lafaz tauhid. Ya, seperti itu. Kalimat thayyibah. Tiada sesembahan yang benar selain Allah, dan barang siapa berkata kepada temannya, "Kemarilah, aku akan berjudi denganmu." Sini kita berjudi yuk. Nah, gitu. Maka hendaklah ia bersedekah. Judi itu kaitannya dengan harta apa tidak? Harta. Maka hapuslah dengan amalan yang harta juga, yaitu sedekah, meskipun sedikit. Paham maksudnya? Nah. Contoh lagi. Barang siapa yang lisannya telah terbiasa melaknat orang lain, atau perkataan yang kotor, ucapannya kotor, keras, kasar, maka hendaknya mengucapkan setelahnya apa yang menjadi lawannya. Berarti apa yang baik, ucapannya baik. Siapa saja yang melaknat saudaranya, hendaknya mendoakan saudaranya tersebut, didoakan dengan kebaikan, dengan rahmat, semoga Allah merahmatimu. Beristighfar, astagfirullah, dia beristighfar. Ini semua dilakukan guna apa? Mengikuti kaidah Nabi yang mulia, iringilah keburukan dengan kebaikan. Bisa ditangkap sampai sini? Insyaallah. Intinya ini kaidah harus paham biar penerapannya bagaimana. Ya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Menghapus itu ibaratnya kayak penghapus itu. Di ini tulis ada kecoretan dihapus seperti itu. Inilah kebaikan seperti itu. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Di antara perkara yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan berdasarkan dalil syariat. Sekarang contoh-contoh amalan yang bisa menghapuskan dosa atau kesalahan. Ya. Yang pertama ini contoh-contohnya ini. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah." Dia mengaku dengan jujur, datang kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyentuh seorang wanita di ujung kota itu, atau saya telah merayu." Ini ada beberapa redaksi ya. Ada yang sampai menyekap dan seterusnya. Intinya adalah menyentuh ya, menyentuh. Dan aku mendapatkan darinya apa saja kecuali aku tidak sampai berzina dengannya. Jadi sudah pokoknya entah itu dicium, entah di ini ya, seperti itu.
dan seterusnya, menyentuh dan seterusnya. Maka inilah aku. Ini laki-laki ini datang kepada Rasulullah dalam rangka apa? Ingin menebus kesalahan bagaimana saya ini? Diampuni atau tidak? Bagaimana caranya untuk dihapus? Ya. Inilah aku secara Rasulullah. Putuskanlah terhadap diriku sesuai kehendak, terserah Anda. Saya mau diapa-apain. Yang penting dosa saya ya dihapuskan. Ini beda sama agama lain ini. Datang ke tokoh agamanya minta kartu atau penebusan dosa. Seperti di dalam Islam enggak cukup dengan tobat dan berbuat kebaikan, tidak mengulang seperti itu. Ya, maka Umar ketika itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguh Allah telah menutupi aibmu. Kamu kok seperti itu datang, sudah ditutupi aibmu. Seandainya kau menutupi dirimu sendiri tentu lebih baik. Sebenarnya sudah ditutupi, jangan dicerita. Jadi kalau kita berbuat salah jangan dicerita. Kecuali kita bingung, mau bagaimana? Datanglah kepada orang yang bisa dipercaya. Gitu. Nabi SAW tidak memberikan jawaban apapun. Lalu laki-laki itu bangkit dan pergi. Rasulullah tidak komentar apa-apa. Setelah itu Nabi mengutus seseorang untuk memanggilnya kembali. Diutus, yang kembali tolong dipanggil kembali. Lalu dia membacakan kepadanya ayat. Setelah datang dibacakan firman Allah dalam surat Hud ayat 114 tadi. Aqimis sholata tarafay nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat pada pagi atau dari siang dan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu ingat. Kemudian seorang laki-laki dari kaum berkata, wahai Nabi Allah, apakah ayat ini khusus untuk dia saja yang tadi? Maka Rasul menjawab, tidak, bahkan untuk semua manusia. Subhanallah. Kawan ibu, jamaah muslimin rahimakumullah, di antara amalan kebaikan yang paling besar yang bisa menghapus dosa apa? Di ayat tadi adalah sholat wajib 5 waktu. Terlebih jika sholat tersebut ditegakkan dengan syarat, rukun dan kewajibannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan dosa-dosa selama dosa besar dijauhi. Berarti dosa yang dimaksud di sini dosa apa? Dosa kecil. Ya, ini sudah terlewat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Di antara amal kebaikan yang besar yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan adalah haji yang mabrur. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berhaji ke Baitullah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali dalam keadaan suci seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Kemudian dalam kisah sahabat Amr bin As, ia berkata mengenai keislaman diri. Ketika Allah menjadikan Islam bersemayam di hatiku, kata sahabat Amr bin As, aku mendatangi Nabi seraya berkata, bentangkan tanganmu agar aku berbaiat kepadamu. Lalu beliau membentangkan tangannya, tetapi aku menahan tanganku. Beliau bertanya, apa yang membuatmu begitu? Wahai Amr, aku menjawab, aku ingin mengajukan syarat. Beliau menjawab, apa syaratnya? Bentar, saya selesaikan sebentar lagi. Agar dosaku diampuni. Maka Rasul bersabda, tidakkah kau tahu bahwa Islam menghancurkan, menghapuskan kesalahan sebelumnya, hijrah menghapuskan kesalahan sebelumnya, dan haji menghapuskan kesalahan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang mencakup, yang menghapus semua dosa, yaitu taubat. Ini banyak ayat terkait taubat karena waktunya tidak cukup ini. Nah, kita sampaikan di sini sedikit lagi kesimpulan. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini sebagai isyarat yang jelas untuk bersegera kembali meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, bersegera mengembalikan hak-hak para hamba, serta tidak menunda-nunda atau mengakhirkan karena ucapan nantilah, nunggu tahun ini, merupakan pasukan iblis. Seorang yang tidak bersegera bertobat dengan menunda-nunda berada pada dua hal yang sangat mengkhawatirkan. Jadi orang yang nunda-nunda bertobat itu ada dua hal yang berbahaya. Pertama, bertumpuknya kegelapan di dalam hatinya karena maksiat, sehingga menjadi titik hitam dan menutupi hatinya. Kemudian yang kedua, dan sudah dihapus ya. Kemudian yang kedua,
bahwa ia mengalami sakit atau kematian, lalu tidak mendapatkan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan penghapusan dosa, lalu Allah datangkan hati yang tidak selamat, dan yang hanya bisa selamat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehubung waktunya masuk waktu Isya, kita sampaikan secara singkat kesimpulan. Ada 3 kesimpulan berdasarkan tadi. Yang pertama, termasuk rahmat Allah kepada kita adalah bahwa Allah menjadikan penghapus dosa bagi kesalahan-kesalahan kita. Maka syukurilah nikmat yang agung ini. Masya Allah. Paham ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap kali seseorang terjatuh dalam maksiat, segera hadirkan dalam hati ketaatan yang menjadi lawannya, agar dosa itu terhapus. Langsung, apa ya amal ketaatan yang bisa menghapus? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang bertobat adalah hamba yang benar-benar mengagungkan Allah. Sedangkan orang yang terus-menerus bergelimang dosa tanpa mau bertobat berada di tepi jurang kebinasaan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan kita bahas bersama atau kita baca bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.